Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rashid, ke kami dari kelompok 4 kelas CCIT Sek 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang konfigurasi dari Windows Server 2012. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Fakrizal Saiful Mustafa, yang nanti akan menjelaskan DHCP server. Lalu ada David Ardian Alim menjelaskan tentang IIS. Lalu ada Agus Budi yang akan menjelaskan konfigurasi FTP server, dan yang terakhir ada Cahyo Adi yang akan menjelaskan tentang DNS server. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu kita masuk ke konfigurasi pertama, yaitu konfigurasi DHCP server. Di sini kami menggunakan Windows Server 2012. Dan untuk posisi saat ini di Windows Server kami sudah terinstall dari role DHCP servernya. Namun jika Anda belum menginstalnya, Anda bisa menginstalnya terlebih dahulu di dashboard, lalu pilih add role and feature, lalu terpilih di server role-nya pilih checklist DHCP server, dan tinggal tunggu saja proses instalasi sampai selesai. Jika sudah, maka kita akan mulai konfigurasinya, yaitu yang pertama kita harus men-set IP-nya terlebih dahulu, karena di sini jika kita menggunakan automatic akan biasanya kan tabrakan dengan host Windows yang saya pakai. Jadi kita harus men-settingnya IP terlebih dahulu dengan cara pergi ke control panel, lalu pilih network and internet, network and sharing center, lalu kita pilih adapternya, properties, pada IP versi 4, lalu checklist ke pilihan static. Di sini saya akan menggunakan subnet 10 1 3 55000 itunya 1. TLS kita set static juga. Ya, setting IP selesai. Oke, sudah, tinggal di close saja. Dan untuk memastikan lagi, kita refresh untuk server dashboardnya. Dan untuk memastikan lagi, kita cek dulu di IP config. Ya, IP-nya sudah berubah menjadi 10.1.3. Lalu step selanjutnya kita pilih tools, masuk pilih DHCP, lalu drop down pada nama server kita dan pilih jenis IP yang akan kita buat. Di sini saya akan menggunakan IP versi 4 saja. Lalu kita yang berikutnya kita akan membuat scope baru. Next, kita beri nama misalnya mahasiswa TK. Deskripsinya scope IP untuk mahasiswa TK PNJ. Lalu kita pilih start IP-nya dari 10.1.10 saja sampai 20 saja cukup, dimana nanti akan terdapat 8 host atau klien. Ini exclusion opsional ya, tinggal jika ada IP yang ingin kita kecualikan, cuman di sini kita skip saja. Lalu ada list duration, ini lama dari DHCP yang kita buat sendiri. Di sini kita buat 8 hari saja secara default.
lalu pilih yes I want to configure this option now. Lalu kita masukkan gateway kita di mana tadi 10.1.1, lalu next. Di sini kita pilih ini masukkan nama servernya. Di sini nama servernya itu intranet. Jika sudah masukkan nama server, tinggal di next saja. Intranet lagi. Di sini masukkan IP server kalian, lalu add, lalu next. Lalu pilih yes I want to activate this scope now. Lalu finish. Lalu jika kita ingin melakukan pengetesan, di sini kliennya kita menggunakan Windows 7. Pertama kita tinggal pilih control panel, masuk ke change adapter, kita refresh dulu. Kita tunggu sampai connecting. Oke, sudah, kita cek menggunakan IP config. Ya, di sini sudah mendapat IP-nya yaitu 10.10.1.10. Tinggal kita buktikan di IP di scope-nya, address list, refresh, dan jika konfigurasi berhasil maka IP klien yang tadi meminta request DHCP akan muncul di address list di sini. Saya rasa itu penjelasan dari konfigurasi DHCP. Mungkin selanjutnya bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya, yaitu DNS server dari Cahyo. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizal. Saya akan melanjutkan konfigurasi DNS server. Jadi pertama itu dibuka tools, lalu pilih DNS. Lalu setelah muncul DNS Manager ini, klik kanan pada domain kita. Habis itu klik yang DNSSEC. Lalu sign the zone. Setelah sign the zone ini bakal muncul Windows DNSSEC, lalu klik next saja. Lalu pada pilihan ini tuh pastiin pilih yang customize zone signing parameters dulu. Setelah itu pada window key masternya tuh pastiin the DNS server, terus nama PC-nya is the key master. Lalu kalau itu udah terpilih, klik next. Habis ini klik next saja. Lalu di sini tuh pada key signing key interface-nya langsung klik next saja. Ya, bisa di next. Ini di key signing key interface-nya di next saja. Ada next secure atau NSSEC, klik next. NSSEC adalah ketika DNS response tidak memiliki data untuk disediakan ke klien. Iya, ini bisa di next saja. Jadi trust anchor itu cek
enable the distribution of trust anchor for the zone checkbox di centang, habis itu klik next, lalu akan muncul. Jadi trust anchor ini merupakan suatu otoritas yang dipresentasikan oleh public key. Ini bisa di next lagi aja. Pada DNS security extension, klik next lalu klik finish. Yang trust point di expand. Trust point. Kemudian klik domain. Lalu pastiin DNS key-nya ini ditampilkan dan statusnya sudah valid. Sudah. Yang kita lihat sini udah valid statusnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh David. teman saya Agus. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi dari konfigurasi IIS atau web service. Di sini kita akan, jika belum menginstal web service-nya, kita bisa add roles and features. Lalu pada server roles-nya kita bisa pilih web service IIS dan itu bisa dicentang, maka akan tercentang semua pilihan yang ada di situ. Ntar bisa di next dan juga langsung install. Dan jika sudah terinstall, kita bisa membuka yang pertama kali adalah DNS dulu, karena kita akan mengeset nama servernya itu di DNS. Buka tools, lalu masuk ke dalam DNS. Lalu kita bisa pilih forest kita, dan juga buka forward lookup zone. Nah, di situ kita bisa melihat ada dua. Kita pilih yang nama domain kita yaitu intranet.net. Bisa kita klik kanan di sebelah kirinya, di tab kirinya. Nah, bisa klik kanan. Lalu bisa pilih new host A or AA itu. Nah, di sini nama dari parent domainnya bisa kita isi www, dan IP address-nya kita masukkan IP address dari Windows Server kita. Kita bisa pilih klik add host. Karena sudah ada, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Lalu setelah itu kita bisa masuk lagi ke Windows Manager, ke Server Manager. Lalu kita bisa pilih tools dan pilih Internet Information Service atau IIS Manager. Di situ kita bisa pilih yang nama server kita yaitu win berapa itu. Kita bisa expand sites. Nah, di sites itu kita klik dulu sitesnya. Nah, lalu kita bisa pilih add website dari tab yang kanan, atau tadi klik kanan juga add website. Di sini site name-nya kita bisa namakan apapun, bebas. Contoh ya CCIT PNG, apapun TK PNG boleh. Lalu pada physical path, di sini kita akan membuka Windows Manager terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke local disk C. Dan kita bisa pilih inetpub. Setelah kita masuk ke folder inetpub, di situ kita akan melihat beberapa folder. Tapi folder dari default website itu adalah www.root. Jadi ketika kita memasukkan IP address, maka akan keluar dari folder www.root tersebut. Itu bisa kita copy dan bisa kita paste langsung di sini, dan bisa kita ganti dengan nama dari domain yang kita mau. Sebagai contoh www.root strip intranet.net, karena nama dari domainnya adalah intranet.net. Nah, di dalam folder ini ntar kita bisa ubah-ubah HTML-nya, itu bebas, mau diubah bagaimanapun juga. Tapi karena ini sudah default, maka kita biarkan dulu seperti ini. Bisa kita ubah nanti. Lalu masuk lagi ke IIS settingnya, dan kita bisa pilih folder dari yang sudah kita buat tadi. Lalu kita masukkan IP address. Bisa kita drop down, pilih IP address kita. Hostname-nya adalah kita masukkan dari host yang sudah kita masukkan tadi di DNS, yaitu www.intranet.net. Kita klik OK. Karena sudah ada nama site name-nya, itu yang TKPNG-nya aja. Itu bisa kita ganti aja dengan yang lain, CCIT PNG.
Oke, maka akan terbuat sites-nya, dan kita bisa lihat itu ada www.intranet.net, dan kita bisa tes di web browser manapun yang kita punya. Di sini tuh pakai Internet Explorer, dan kita akan masukkan site-nya tadi. Yes. Nah, ini adalah tampilan default dari folder root-nya. Itu nanti kita bisa ubah dan nanti bisa ditampilkan konten-konten dengan isi yang lain. Mungkin dicoba sekian nambah. dari konfigurasi IIS. Akan dilanjut ke konfigurasi selanjutnya oleh Agus Budi. Baik, untuk konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi FTP. Tools yang digunakan adalah FTP dan juga IIS Manager. Tapi di demo kali ini kami sudah udah ada toolsnya, jadi tinggal pergi ke tools, ke IIS-nya mungkin. Kemudian expand bagian site-nya. Mungkin kita bikin set baru ya, di klik kanan. Bukan. Klik kanan add FTP site di site-nya. Nah, di sini file name-nya bebas. Kami mau mengambil kelompok 4 misalkan namanya. Nah, ini untuk physical path-nya bisa pergi ke data. Sebelumnya kami sudah membuat file folder untuk share dari server maupun klien. Kita tinggal masukin aja physical path-nya di sini, lokasi alamatnya, kemudian klik next. Kemudian untuk IP address-nya mengikuti IP address server. Untuk portnya 21, kemudian untuk FTP set automatically-nya klik no SSL, kemudian klik next. Untuk authentication-nya basic, kemudian untuk allow access-nya di sini specific roles or user or group. Itu kemudian untuk permission-nya di checklist aja dua-duanya, read atau write. Nah, untuk bagian kosong ini tadi sebelumnya di folder FTP server kami mengatur security supaya hanya user tertentu untuk mengakses FTP, dan user tersebut adalah administrator. Ini bisa dilihat di sini. Dan balik ke IIS-nya, di sini tulis administrator. Kemudian klik finish. Kemudian untuk yang paling atasnya mungkin dinonaktifin dulu. Di stop itu di manage FTP site. Oh, udah ya. Di mana? Ini di kanan, paling kanan. Nah, stop. Itu manage FTP site. Oh nih, Nah, stop. Yang ini juga. Iya, di stop ya. Sudah. Betul. Kemudian untuk mencoba IIS-nya bisa pergi ke internet, kemudian klik FTP //, kemudian alamat IP dari server kita. Nah, ini tampilannya. Karena tadi kami mengatur supaya hanya user tertentu dan user tersebut adalah administrator, maka yang boleh diizinkan untuk mengakses FTP adalah administrator dengan username administrator dengan password yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah tampilan dari ini adalah tampilan apabila telah berhasil masuk ke FTP. Kemudian alamat dari komputer servernya. Nah,
Di sini si administrator, kemudian passwordnya password yang telah dibuat sebelumnya. Dan ini adalah tampilan apabila FTP tersebut telah berhasil diakses oleh komputer klien. Dan kemudian begitu untuk konfigurasi dari FTP itu sendiri. Terima kasih. Mungkin Pak Rizal. Iya, kami rasa itu saja penjelasan tentang bagaimana konfigurasi pada Windows Server 2012. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga penjelasan yang kita jelaskan tadi dapat berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.